Yo, anak sing malu lo.
いい方にもなってる。
Tes, tes. Tes. Bisa, Pak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu perwakilan dari berbagai perguruan tinggi, peserta Trenggalek University Weeks Expo Virtual Course 2021 maupun calon peserta Trenggalek University Weeks Expo Virtual Course yang saya hormati Ibu Dr. Anda Endang Sri Pratiwi MPD, beliau selaku SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Trenggalek, Kepala SMA Negeri 1 Trenggalek. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru BK, rekan sejawat, baik dari SMA, SMK maupun MA, Negeri dan Swasta se-Kabupaten Trenggalek. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT pada kesempatan hari ini, Sabtu 6 Februari tahun 2021, kita diperkenankan untuk menghadiri acara technical meeting Trenggalek University Weeks Expo Virtual Course 2021 yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Trenggalek. Tidak lupa selawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita adalah syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan ucapan terima kasih atas keluangan waktu dan juga partisipasi mengapresiasi dari rencana kegiatan kami. Meskipun di masa pandemi ini MGBK SMA Trenggalek menginisiasi suatu kegiatan pameran pendidikan yang kami mengadaptasi dengan kondisi dan keadaan sekarang yang meniadakan pertemuan langsung dengan peserta didik sebagaimana pameran pendidikan di tahun-tahun yang lalu, dan kami dengan tim sejak akhir tahun 2020 kemarin merancang suatu kegiatan yang berkonsep virtual course seperti ini. Pada kesempatan ini nanti kami akan paparkan beberapa hal yang terkait teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahami dan juga dapat mengetahui alur kegiatan dari awal hingga akhir yang tentunya bermuara kepada siswa-siswi kelas 12 di jenjang menengah atas. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, kami perkenankan kepada Ibu Pembina MGBK SMA Kabupaten Trenggalek untuk menyampaikan sambutan.
Kepada Ibu Dr. Indah Sri Pratiwi MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada perguruan tinggi, calon peserta dan juga peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti kegiatan TOEFIC 21. Salam hormat kepada Bapak Ibu guru BK, utamanya dari MA atau Kemenak yang berkenan hadir mewakili dalam kesempatan ini, dan juga yang ada di rumah. Yang saya banggakan rekan-rekan Bapak Ibu guru BK SMA Negeri 1 Trenggalek, baik yang sekarang ada di ruangan ini selaku panitia maupun yang ada di rumah masing-masing yang sudah berkenan mengikuti kegiatan ini. Dan juga kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir, saya sampaikan rasa hormat, bangga kepada panjenengan semuanya. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini mengawali kegiatan Trenggalek University Week Expo Virtual Course 2021 yang diadakan oleh MGBK SMA Kabupaten Trenggalek akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan harapan semoga semua kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, sukses. Selanjutnya salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, para perwakilan perguruan tinggi, peserta, calon peserta kegiatan yang dilaksanakan oleh MGBK SMA Kabupaten Trenggalek. Pertama saya sampaikan terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya di masa pandemi ini yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kami bangga, terutama saya selaku pembina MGBK SMA Kabupaten Trenggalek, bangga kepada rekan-rekan semuanya guru BK SMA Kabupaten Trenggalek yang dengan kondisi apapun semacam ini tidak akan mengurangi semangat untuk melaksanakan tugas. Salah satu tugas guru BK yaitu untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Kami yakin para guru BK SMA di Kabupaten Trenggalek selalu siap memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak didik, utamanya kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA Negeri Swasta se-Kabupaten Trenggalek kelas 12 dalam memberikan gambaran setelah lulus SMA harus kemana. Dan ini tidak akan berjalan tanpa ada dukungan, tanpa ada kerjasama, tanpa ada partisipasi dari para perguruan tinggi yang insya Allah kami punya keyakinan. Kemarin pada saat tidak ada pandemi COVID, kita bisa melaksanakan pameran pendidikan secara langsung yang setiap tahun itu selalu diminati oleh banyak sekali perguruan tinggi, baik negeri swasta, sekolah tinggi, universitas dan sebagainya. Itu banyak sekali, bahkan sampai melebihi kota yang kita siapkan, melebihi tempat yang kita siapkan. Saya punya keyakinan meskipun kondisi seperti ini juga tidak akan mengurangi semangat atau kemauan atau keinginan para perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh MGBK SMA Kabupaten Trenggalek tahun 2021 ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati,
Bapak Ibu yang baik di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing ataupun para perguruan tinggi, kami mempunyai keyakinan bahwa selama kita ada kemauan pasti mampu. Dan ini sudah terlihat bagi guru-guru kami, guru-guru BK SMA di Kabupaten Trenggalek. Mereka semuanya tak punya kemauan yang baik dengan satu tujuan, yaitu memberikan pelayanan kepada anak-anak didik utamanya kelas 12 dalam rangka mempersiapkan diri meniti karirnya setelah lulus SMA ini. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada saudara-saudaraku, sahabatku, guru-guru BK SMA 1 Trenggalek yang selalu siap menghadapi tantangan, hambatan, rintangan apapun untuk semata-mata memberikan pelayanan kepada siswa-siswi kami. Kemudian kepada Bapak Ibu, para peserta Trenggalek University Weeks Expo Virtual Course 2021 ini, dari perguruan tinggi manapun, baik yang sudah mendaftar maupun belum, kami berharap nanti tetap bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak kami sebanyak-banyaknya. Kalau tidak salah, siswa kami kelas 12 di SD Kabupaten Trenggalek ini, baik SMA, SMK, MA Negeri Swasta, sekitar 7.000-an ya, sekitar 7.000. Dan memang karena situasi kondisi yang seperti ini, maka panitia utamanya dari MGBK SMA Kabupaten Trenggalek itu mempunyai trik, mempunyai cara untuk tetap melaksanakan memberikan pelayanan kepada anak-anak secara virtual dengan teknik nanti akan disampaikan lebih rincinya akan disampaikan oleh tim kami. Untuk itu ini sebagai awal technical meeting untuk kegiatan TUEFIK 2001 ini, yang mana pasti berbeda. Kalau tahun kemarin kita itu daftar dulu, technical meeting baru pelaksanaan. Technical meetingnya itu menjelang hari H, biasanya H-1, tetapi karena ini situasinya berbeda, kemudian konsepnya juga berbeda, sehingga technical meeting dilaksanakan jauh hari sebelum pelaksanaan, yang insya Allah nanti pembukaan dilaksanakan tanggal 25 ya, 24 atau 25 itu insya Allah akan kita laksanakan pembukaan kegiatan TUEFIK 2001 ini. Saya kira itu sekilas dari saya, dengan satu harapan, kita harus tetap semangat, kita harus tetap yakin bahwa kita mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anak didik kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Saya kira itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Hana Indang Sri Pratiwi MPD atas segala arahan dan juga petunjuk yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu peserta technical meeting yang berbahagia, kami lanjutkan untuk sesi berikutnya adalah paparan yang secara langsung nanti akan bisa kita saksikan dalam screen yang bisa Ibu Bapak saksikan sambil kami pandu dari ruang ini.
Bapak Ibu sekalian, berikut ini paparan tentang urutan dan juga penjelasan rundown kegiatan Trenggalek University Weeks Expo Virtual Course. Di tampilan bisa kita saksikan untuk agenda hari ini 6 Februari kita mengadakan sosialisasi technical meeting. Tujuan dari kegiatan ini kita menyamakan persepsi dan juga teknis kegiatan secara virtual yang tentunya langkah demi langkah nanti akan bisa kita pahami dengan baik. Kemudian untuk 7 hingga 8 Februari tim kami akan mengentry data dari perguruan tinggi yang sudah Bapak Ibu kirimkan nanti ke tim IT kami. Kemudian agenda selanjutnya 9 Februari sosialisasi kepada siswa kelas 12 di jenjang SMA sederajat oleh MGBK dan juga guru BK di masing-masing sekolah. Kami sudah menyusun serangkaian pedoman sehingga peserta didik akan mudah memahami terkait langkah bagaimana mengunjungi stand demi stand yang secara virtual kita susun dalam sistem ini. Kemudian untuk selanjutnya 10 Februari kita agendakan untuk running webnya sudah bisa kita luncurkan, sehingga kemarin dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan atau menyatakan mendaftarkan diri, proses pengiriman data sudah berjalan dan tentu menjadi catatan penting ketika Bapak Ibu sudah positif mendaftarkan diri, maka proses dari tim akan langsung menginput ke sistem web yang kami buat. Selanjutnya untuk 25 hingga 27 Februari ini agenda Virtual Edu Expo kami yang tentunya dengan adanya durasi waktu nanti dari masing-masing perguruan tinggi akan menjadwalkan dan juga kita atur sedemikian rupa, termasuk dari hal-hal teknis yang nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Kemudian untuk sebagai penghujung dari kegiatan ada kuis yang ini kita buat sistem dari tim MGBK. Dan di sini ada tambahan Bapak Ibu nanti sebagai bagian dari kesepakatan di proposal untuk akhir ada report atau laporan data statistik dari pengunjung per stand yang akan kami kirimkan kepada masing-masing peserta dari perguruan tinggi. Nah, konsep Virtual Course Expo ini berbasis dengan Moodle. Artinya, nanti kegiatan ini bisa berkesinambungan yang tidak terpaut hanya waktu atau terbatas waktu tertentu saja. Karena sistem yang kami buat lebih mengedepankan kepada aspek siswa bisa mengakses, siswa bisa mengupas dan mengetahui lebih dalam dan lebih jauh terhadap apa yang Bapak Ibu sampaikan di stand masing-masing. Pameran yang berformat pembelajaran ini kami harapkan lebih bisa didalami oleh siswa, sehingga mereka bisa mengeksplor dari stand demi stand, kampus demi kampus, yang nanti mana yang sesuai, yang cocok dengan minat dan keinginan masing-masing. Di situ Bapak Ibu akan ditampilkan video profil perguruan tinggi, kemudian materi universitas atau profil teks yang sudah disusun. Kemudian selanjutnya ada Q&A forum, ini untuk merangkum berbagai pertanyaan yang dari frekuensi yang siswa tanyakan. Kemudian file brosur
Dan selanjutnya untuk kelima dan keenam ini wujud dari interaksi dari Bapak Ibu dari perguruan tinggi kepada peserta didik, di mana untuk video conference nanti akan ada link yang disusun oleh Bapak Ibu dari perguruan tinggi, yang mana link tersebut nanti dikirim ke tim kami untuk disusun di dalam booth masing-masing stand. Sedangkan untuk chatroom nanti mengakomodir bagi siswa yang ingin menyampaikan pertanyaan, menyampaikan hal-hal yang sekiranya belum jelas atau ingin mengetahui lebih jauh tentang perguruan tinggi dan lain sebagainya yang ingin ditanyakan di chatroom tersebut. Kemudian mengenai keuntungan format virtual course ini, Bapak Ibu, rentang waktu akses tidak terbatas. Yang kami maksud adalah nanti apa yang sudah ditampilkan di web yang kami susun ini berkesinambungan. Di awal tadi meskipun ada rentang waktu dalam konsep tanggal yang itu disusun sedemikian rupa, namun untuk akses siswa kepada stand itu tidak kami tutup dikala durasi tanggal 3 hari di depan tadi selesai. Artinya masih ada interaksi yang bisa disambung, yang bisa dilayani sehingga interaktif antara siswa dengan perguruan tinggi bisa berjalan dengan baik. Sehingga manakala ada siswa yang masih bertanya, yang mungkin hal-hal yang di awal belum diketemukan, kemudian di kemudian hari ada hal yang ingin ditanyakan lagi, maka itu masih bisa difasilitasi. Berikutnya untuk fleksibilitas pengelolaan mandiri booth masing-masing bisa Bapak Ibu nanti kami berikan akses untuk bagaimana merancang atau bahkan mungkin menambahi atau mungkin mengkonsep dari booth masing-masing perguruan tinggi dengan sekreatif mungkin. Kemudian untuk selanjutnya ada keuntungan yang mana adalah merencanakan interaksi dengan siswa. Yang tadi kami sampaikan adanya video conference maupun chat room. Karena untuk data, begitu siswa yang sudah terekam di data awal yang kami input di sistem ini, otomatis nanti Bapak Ibu perguruan tinggi bisa mendapatkan akses untuk bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Untuk selanjutnya, interaksi siswa bersamaan ini dengan tim yang tentu kalau dari konsep di awal bagaimana mereka setelah mengetahui stand demi stand, kemudian ada interest kepada berbagai prodi atau mungkin di perguruan tinggi yang ingin dimasuki, maka ada tindak lanjut ke sana. Nah, Bapak Ibu, ini yang kami juga sampaikan untuk feedback kepada peserta dari perguruan tinggi. Database siswa pengunjung ini mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan nanti ada email. Tentu ini sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi untuk mengakses, untuk menjembatani kondisi saat ini yang segala sesuatu kita laksanakan secara virtual. Kemudian untuk report keaktifan siswa di setiap booth atau stand, itu nanti akan Bapak Ibu dapatkan setelah tim kami merekapitulasi dari sistem yang kami buat. Sehingga dari stand demi stand nanti akan bisa mengetahui sejauh mana, sebanyak berapa pengunjung yang ke stand Bapak Ibu. Kita bayangkan kalau di saat manual atau di pameran tahun lalu sebelum pandemi, itu tentu pengunjung bisa dibayangkan ketika membludak. Kami selaku panitia juga itu kewalahan untuk mengkondisikan. Bagaimana? Karena kondisi siswa yang masuk dengan durasi waktu yang 1 hari terasa kurang optimal. Namun di sini, ini hal itu
bisa diantisipasi dengan adanya sistem feedback yang didapat Bapak Ibu, sehingga akan mempermudah akses kepada mereka. Dan untuk selanjutnya, respon siswa terhadap materi juga akan kami tampilkan di laporan akhir kepada para peserta Expo Kampus Virtual ini. Baik, untuk selanjutnya ada hasil kuesioner dari minat bakat siswa yang kami susun oleh tim MGBK, dan ini bisa sebagai salah satu rujukan yang nanti juga dapat digunakan oleh para peserta acara. Baik, mengenai pengelolaan Expo, kami mendaftarkan seluruh siswa yang sudah terjaring dalam pendataan, yang ini sudah kami susun sejak awal ke dalam sistem yang dibuat, di mana nanti siswa yang sudah terinput juga akan mendapatkan username dan password untuk masuk ke sistem web kami, sehingga itu akan sangat memudahkan bagi siswa sebagai user maupun perguruan tinggi sebagai peserta Expo Kampus. Selanjutnya, kami juga mengakomodir untuk siswa yang belum terdaftar, tetap bisa kami alokasikan untuk registrasi secara mandiri yang bisa login di halaman awal. Kemudian, untuk penjaringan data tadi sudah di awal juga sudah kami cantumkan. Nah, untuk yang terakhir ini terkait dengan daya tarik kepada siswa, kami juga menyusun suatu strategi, dan tentunya Bapak Ibu dari perguruan tinggi juga kami beri keleluasaan untuk mendesain ada suatu daya tarik minat untuk siswa yang setelah mengunjungi booth atau stand, mungkin nanti ada sistem membagi door prize atau membagi hadiah bagi siswa yang mungkin ada apresiasi khusus bagi mereka yang aktif, bagi mereka yang menyampaikan suatu pertanyaan yang menarik dan berbobot, sehingga ini bisa mendorong animo peserta atau pengunjung lebih tinggi. Untuk selanjutnya, nah, terima kasih Bapak Ibu. Demikian paparan yang kami sampaikan, yang mungkin sebelum kami lanjutkan, nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan di chat atau bisa menyampaikan langsung melalui forum ini. Kemudian setelah technical meeting ini, Bapak Ibu, dari tim kami akan menyusun PA group untuk mempermudah koordinasi lebih lanjut. Kami yakin tentu dalam hal ini masih ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan demi penyempurnaan sistem kami. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kedua yang terkait dengan teknik atau teknis untuk alur atau tutorial yang akan disampaikan tim IT kami, ya tentunya ada hal yang ingin disampaikan, kami beri kesempatan. Baik, untuk sesi tanya jawab kami alokasikan di akhir. Untuk selanjutnya kami masuk ke tahap kedua untuk teknis yang akan disampaikan oleh tim. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Endang dan Pak Dani untuk menyampaikan tutorial bagaimana nanti peserta University Weeks Expo dalam MGPK Trenggalek seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cahyo Budiman, tim dari operator untuk web seperti ini. Nah, kalau aplikasi ini sebenarnya kalau dalam di perguruan tinggi itu hampir sama seperti aplikasi yang namanya Skele. Nah, itu nanti di kampus biasanya pakai aplikasi Skele. Nah, ini hampir serupa, cuma ini lebih diadaptasikan dengan kebutuhan kita semacam itu. Nah, maka dari itu sebelum lebih jauh nanti dalam kegiatan web di dalam web MGPK nanti itu akan lebih banyak dibantu oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu dari admin kampus mempersiapkan beberapa kebutuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Danu semacam itu. Next. Nah, salah satu cara untuk bisa masuk yaitu Bapak Ibu bisa mengakses laman mgbksma.trenggalek.org. Nah, itu nanti setiap kampus akan mendapatkan username dan password, serta siswa-siswa nanti juga akan masuk dengan laman ini begitu. Nah, untuk masuk nanti siswa maupun pihak kampus itu dari tulisan login. Coba di next Pak. Nah, ini nanti akan muncul itu di bagian pojok kanan atas login atau register. Itu akan muncul gambar seperti begitu, login to your account. Nah, bagi yang sudah mendapatkan username dan password bisa langsung masukkan. Jadi kalau yang belum nanti harus register terlebih dahulu. Mungkin di next slide. Nah, nanti akan muncul seperti Bapak Ibu ketika langsung masuk tampilan awal itu ya. Nanti setiap kampus akan mempunyai keleluasaan dalam mengatur isi boot kampus jikalau dirasa itu perlu. Namun untuk kedepannya pihak kampus sebaiknya memberikan kebutuhan tambahan seperti brosur, kemudian video nanti akan ditampilkan di dalam model ini. Mungkin di next Pak. Nah, ini tampilan ketika siswa masuk maupun admin dari kampus masuk ke web MGPK. Nah, itu nanti dipastikan diklik video. Nah, sementara ini masih belum dibuatkan ya untuk username passwordnya ya Pak. Ya. Sementara masih belum dibuatkan, nanti akan tetap dibuatkan. Ini akan disesuaikan dengan
jumlah kampus yang sudah mendaftar seperti itu. Mungkin next Pak. Nah, di situ ada video profil kampus, deskripsi singkat kampus, brosur dan informasi, Q&A, vidcon dan chatroom. Nah, di dalam video profil kampus nanti akan muncul di atas ketika siswa pertama kali memilih booth yang akan dikunjungi. Kemudian di bawahnya diikuti dengan deskripsi singkat kampus. Jadi akan muncul deskripsi mengenai monggo ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kampus, bisa lokasi mungkin, bisa dengan apa ditambahkan Google Map, bisa lah ya harusnya. Terus kemudian juga disesuaikan dengan alamat dari kampus tersebut. Nah, meskipun di dalam deskripsi singkat itu juga terdapat dalam brosur, biasanya siswa itu kan sukanya langsung membaca yang terlihat. Maka dari itu ya deskripsi singkat ini juga bisa langsung terlihat oleh siswa ketika pertama kali memilih booth yang mau dikunjungi. Nah, kemudian yang ketiga itu brosur informasi. Ini brosur dari kampus yang sudah dikirimkan ke LPK. Kemudian ada Q&A. Nah, di bagian fitur Q&A itu fitur yang memungkinkan siswa memperoleh informasi terkait informasi mengenai universitas atau kampus. Pada bagian ini, pihak kampus mempersiapkan beberapa pertanyaan disertai dengan jawaban. Jadi siswa pihak kampus sekaligus menyiapkan pertanyaan yang itu nanti akan berpola. Nah, di bagian ini akan ditambahkan semacam itu. Maka dari itu untuk memenuhi pada bagian ini pihak kampus menyiapkan beberapa pertanyaan serta jawaban yang itu akan sangat mungkin ditanyakan oleh siswa. Biasanya mengenai alur pendaftaran mungkin atau biaya. Nah, pada itu biasanya pasti ditanyakan. Begitu untuk di sebagian sini. Mungkin next Pak. Nah, ini untuk bisa diisi dengan gambar-gambar yang memungkinkan siswa tertarik untuk mendaftar seperti itu. Jadi catatan harus ini ya diupload ya Bapak Ibu. Jangan sampai ketika nanti kok tidak tampil gambarnya atau bagaimana, ini bergantung dari informasi yang diberikan oleh pihak kampus. Maka dari itu jika semakin banyak informasi yang diupload, maka kita juga bisa menambahkan semakin banyak informasi yang bisa disampaikan ke siswa seperti itu. Mungkin bisa. Nah, di sini ada video reference pada tahapan ini. Setiap kampus harus ya kalau misalnya menyiapkan video reference untuk menampung animo siswa berkunjung pada booth dari masing-masing kampus. Nah, jika pihak kampus mempunyai target atau mungkin punya pandangan, wah nanti kayaknya sekitar 500 siswa atau mungkin 1000 siswa yang berkunjung. Nah, karena satu mix itu hanya dapat menampung 100 peserta, termasuk admin dari kampus tersebut, maka dari itu tadi sudah dijelaskan di awal, nanti pihak kampus menyetor atau memberikan link mix untuk ditampilkan di Moodle. Semacam itu. Jadi kalau ada 10 mix, berarti harus ada 10 Gmail yang terdaftar. Jadi itu akan jalan secara paralel, langsung barengan begitu pada satu hari. Maka dari itu link mix ini sangat diperlukan. Maka dari itu harus segera dibuatkan biar bisa ditampilkan di dalam Moodle tersebut. Nah, di sini ada CS atau kalau dalamnya ada chatroom. Nah, itu CS-nya satu saja. Nah, baiknya pihak kampus menyediakan satu orang sebagai admin CS karena nanti itu akan ketika setelah video conference itu ketika ada siswa mendengar atau mungkin memperhatikan sebuah gambar yang mungkin dia memunculkan pertanyaan, nanti akan disampaikan ke bagian CS atau chatroom ini. Nah, ini akan memungkinkan admin dari kampus itu mampu menjawab setelah siswa mengajukan pertanyaan ketika pasca melihat video.
kan kadang siswa itu kalau melihat video dia punya rasa ingin tahu yang tumbuh ya, melihat video atau mungkin brosur. Dan ketika vektor biasanya terbatas satu arah. Jadi kalau misalnya ada dua arah, nanti akan waktunya kalau lama dan itu akan memakan kuota siswa dan tiba-tiba belum bisa tidak keluar dari room. Nah, maka dari itu difasilitasi dengan bentuk chat room. Nanti akan ada historinya dan itu nanti siswa yang berkunjung ke CSI bisa melihat sejarahnya, begitu sejarah. Oh ternyata di atas itu ada kayak gini, gitu. Nah ini untuk langkah ketika Bapak Ibu admin dari kampus berupaya merubah isi dari Moodle. Nah, salah satunya harus dipastikan itu ada langkahnya, ada harus bisa diubah, hidupkan dan matikan macam itu. Nah, nanti di bagian fitur itu ada fitur tambahkan sebuah aktivitas. Nah, ini sebagai salah satu jalan menambahkan room tadi. Nah, ini sebenarnya pihak panitia memfasilitasi jika Bapak Ibu berkehendak hanya apa namanya sudah memakai room, itu Bapak Ibu hanya menyetorkan link-nya saja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat apa namanya link sendiri atau membuat aktivitas sendiri, satu cara seperti ini. Nanti di bagian deskripsi bisa ditambahkan semacam itu. Ada fitur-fitur Google News dalam bilan aktivitas macam itu. Nah ini contohnya. Jadi ada diisi, ada tanggal kapan, ada admin berapa, admin 1, admin 2, admin 3 sampai admin seperlunya semacam itu, dan disesuaikan dengan tanggal dan jam. Nanti minta tolong Ibu panitia menyusun jadwalnya karena nanti berpengaruh pada siapa yang pertama kali mendaftar akan lebih dulu tampil kayaknya seperti itu. Gitu. Nah ini cara untuk mencari link mix mungkin admin kampus lebih paham ya, biasanya sering ikut rapat kali ya di kampus itu kan bolak-balik pakai Zoom atau pakai Meet atau pakai apa ya biasanya Big Blue Button, tapi ini pakai Mix Bu. Jadi biasanya kalau Mix itu lebih enteng dan siswa itu kadang masih mendapat residu kuota kemendikbud kalau yang dapat. Kalau nggak dapat ya biasanya minta ibunya atau bapak. Nah di sini kalau pertama pakai Mix itu karena lebih enteng ya itu. Pengalaman saya juga pakai ini ketika mengajar juga sangat fleksibel gitu bagi siswa. Nah, saya rasa ini paparan yang sangat singkat. Nanti saya buka sesi tanya jawab agar lebih interaktif gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Cahyo dari tim kami yang telah memaparkan tentang seluk-beluk teknisnya. Kemudian Bapak Ibu guna lebih jelas apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk menyampaikan di forum. Untuk mengunmute dulu apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan, dan bisa langsung di forum kami tanggapi langsung. Oke, untuk materi nanti di bagian panitia ya Bapak Ibu.
Untuk Bapak Ibu, kami nanti akan menyampaikan share informasi dari hasil technical meeting ini di WA group yang kami susun sebagai tindak lanjut dari forum ini. Oke, terima kasih dari Neptune ya. Materi profil dan lain kemarin sudah diupload di Drive. Apakah yang masukkan ke Moodle kami sendiri atau tim MGDK? Kalau dari Drive seperti profil dan apa ya? Awalan tim. Awalan adalah tim ya, Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu mencoba memasukkan juga dipersilakan, tapi kita memfasilitasi untuk membantu Bapak Ibu untuk mengupload data tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dari pihak kampus bisa langsung menggunakan seperti itu. Tapi yang harus disiapkan adalah link Google Meet ya, sesuai dengan video conference yang diingatkan, yang diinginkan maksudnya. Selamat siang. Halo, selamat siang. Untuk grup WhatsApp nanti akan kami susun setelah acara ini berakhir sehingga nanti mudah. Baik, silakan yang ingin bertanya kami persilahkan dari Surya Pharma Husada. Ya, halo, selamat siang. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bapak Ibu, selain Meet juga bisa asalkan link Zoom-nya sudah disetorkan ya. Jadi nanti tinggal panitia apa namanya, tim yang mau prosesnya gitu. Untuk jadwal pelaksanaan, ini pertanyaan dari Polres Madinah Korata. Untuk jadwal pelaksanaan Meet nanti akan kami susun ya. Sebagaimana yang kemarin sudah masuk sesuai pendaftaran, ya. Jadi nanti Bapak Ibu di list kami sudah ada list pendaftar dari pertama hingga yang sekarang sedang ongoing, dan ini nanti sistemnya nanti akan kami susun biar tidak tumpang tindih atau overlap dengan booth atau stand yang lain, sehingga siswa nanti tetap dapat mengakses satu demi satu tanpa harus kebingungan apabila nanti ingin bersambung atau berpindah ke stand yang lain. Demikian. Baik, pertanyaan dari Pak Bambang tentang data siswa, nanti dari panitia akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta sehingga nanti bisa sebagai tindak lanjut untuk akses selanjutnya, termasuk nanti email Bapak Ibu. Okay.
Dari Surya Farmansada tentang pertanyaan, apakah kami masih bisa menambah materi yang diupload? Bisa, Bapak. Nanti Bapak ingin menambah materi yang lebih jelas atau ada tambahan, akses tetap bisa untuk segera dikirim ke tim kami. Atau bisa nanti ada akses khusus yang bisa ditambahkan oleh pihak kampus. Awal MGBK. Ya. Dari Bu Indah Jayani untuk pertanyaan terkait akses yang mengatur MGBK atau dari pihak kampus. Di awal untuk penyusunan platform kami yang menyusun, namun nanti dari pihak kampus bisa menambah atau mengelola booth sendiri. Ya, nanti kami berikan untuk aksesnya. Baik, ini yang menarik juga untuk terkait sistem ini, kami juga akan memberikan suatu bentuk sosialisasi dan edukasi yang disampaikan kepada siswa melalui BK masing-masing sekolah. Di mana tadi kami juga sudah di awal mengenai rundown acara sudah kami sampaikan, karena hal yang baru juga dari bagi siswa juga tentunya mereka alur demi alur harus memahami, sehingga di situ nanti tidak terjadi kebingungan ya di kala mengakses. Okay. Baik, saya akan menanggapi untuk pertanyaan dari Pak Anwar ya, untuk target siswa. Jadi begini, untuk target siswa dari Kabupaten Trenggalek ini bukan, meskipun ini kami dari MGBK SMA, tapi kami juga menggandeng atau bekerja sama dengan MGBK dari SMK maupun MA, swasta dan negeri se-Kabupaten Trenggalek. Jadi siswa kelas 3, kelas 12 untuk SMA, SMK dan MA negeri swasta se-Kabupaten Trenggalek itu sekitar 6-7 ribu. Itu target kami memang 60% ke atas untuk siswa bisa akses di kegiatan ini. Jadi seperti yang sudah kita lakukan secara langsung, pameran pendidikan secara langsung, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengalami bagaimana repotnya menghadapi kunjungan siswa yang begitu berjubel, sampai banyak dari rekan-rekan perguruan tinggi yang belum sampai jam 12 sudah kehabisan materi untuk dibagikan ke siswa. Jadi harapan kami atau target kami untuk secara virtual pun kami juga berupaya untuk memaksimalkan minat siswa dalam kegiatan pameran pendidikan virtual ini. Jadi salah satunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ardhanu tadi, bahwa trik kami untuk bagaimana mencapai target kunjungan siswa adalah salah satunya kerjasama dengan MGBK lintas SMA atau SMK dan MA itu tadi. Terus yang kedua ada semacam kami juga memberikan reward nanti kepada siswa dalam bentuk ini bagaimana siswa yang paling aktif atau nanti ada siswa bagaimana interaksinya kepada acara ini, itu nanti akan kami kemas bagaimana semenarik mungkin agar siswa juga tertarik dalam kegiatan ini. Itu mungkin.
tanggal 10 kita sudah langsung tayang. Jadi yang gabung duluan akan segera tayang duluan. Menyambung dari pertanyaan terkait dengan siswa yang untuk kunjungan, selain pemahaman sistem yang kami sampaikan ini kepada siswa melalui guru BK masing-masing sekolah di tingkat SMA, SMK, dan MA, kami juga akan menyampaikan di running gate-nya itu sejak nanti tanggal 10 Februari yang sudah mendaftarkan ke kami, Bapak Ibu sudah bisa sistem yang sudah kami buat untuk diluncurkan. Di situ database siswa kami sudah kami pegang, sambil melengkapi bagi yang belum, karena hal ini kami tunjang dengan sistem tutorial yang sudah kami susun oleh tim yang khusus siswa kami buatkan. Nah, ini nanti sehingga bisa saling paham dan memiliki persepsi yang sama. Ya, dari Neptune nanti akan kami share untuk materi technical meeting, sekaligus kami susun grup WhatsApp nih. Jadi nanti selesai acara segera kami tindak lanjuti. Terima kasih. Buat WA grupnya saya ke grup WA grup. Dibuat WA grupnya saja dulu, terus langsung saya share di sini, biar nanti mudah koordinasi. Baik Bapak Ibu, perwakilan dari perguruan tinggi, peserta dan calon peserta pameran pendidikan virtual Trenggalek, sebentar lagi kami akan menayangkan ya WA grup kami, silakan untuk bergabung, dan nanti untuk pertanyaan lebih lanjut kami buka di WA grup kami. Jadi saya pertegas lagi bahwa untuk yang sudah mendaftar nanti otomatis di video konferennya nanti dapat giliran di awal. Jadi itu yang sudah mendaftar paling awal otomatis nanti di hari pertama sudah kami berikan akses untuk melakukan video conference di hari pertama itu. Dan lagi nanti kami juga akan segera menampilkan ya di stand-nya ya. Jadi untuk yang sudah mendaftar nanti tanggal 10 kami sudah akan melaunching yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke kami materi dari perguruan tinggi, yang di situ artinya nanti siswa sudah bisa mengakses. Jadi semakin cepat Bapak Ibu mendaftar dan menyetorkan materi dari perguruan tinggi, nanti akses siswa semakin cepat tersampaikan ke siswa begitu. Enggak, Pak Dan. Bapak Ibu, kami sampaikan untuk grup WA sedang kami buat sekarang, nanti bisa kami share dan tentu nanti bisa dilanjut ya dari berbagai pertanyaan atau diskusi di grup tersebut, sehingga nanti tujuannya apa yang kami konsep, kami planning dan rancang seperti ini bisa memberikan kemudahan dan juga manfaat. Segala sesuatu tentu ada kelebihan dan juga kekurangan, dan kami ingin meminimalisir kekurangan karena di masa pandemi yang sekarang ini dari berbagai rekan perguruan tinggi banyak yang kemarin juga mengajukan permohonan untuk sosialisasi ke sekolah dan terkendala kondisi, tentu itu menjadi kendala juga yang biasanya setiap tahun bisa kami berikan kesempatan, bisa bertatap muka di kelas, bisa pengenalan
profil kampus di kelas dan sebagainya. Maka jalan yang kami pertimbangkan secara bijak adalah melalui event seperti ini. Segala sumbang saran dan masukan tentu juga kami harapkan demi perbaikan sistem yang kami buat seperti ini. Ini untuk grup sudah kami buat. Nanti Bapak Ibu silakan klik langsung nanti join di grup tersebut. Ada informasi lagi Bapak Ibu sebelum ditutup, kami minta untuk semua peserta untuk membuka video sehingga kami bisa membuat dokumentasi khusus dari tim yang ini juga akan kami gunakan sebagai salah satu rangkaian dokumentasi. Karena tahun 2021 ini sangat menguras energi untuk kita bagaimana mengkonsep suatu sistem acara yang bisa menggantikan momen pertemuan di EduFair di tahun-tahun sebelumnya yang dalam kondisi normal. Kemudian untuk selanjutnya ada link daftar hadir Bapak Ibu yang kami share dan mohon nanti juga Bapak Ibu isi sehingga kami bisa merekam juga hadirin yang sudah bergabung di pertemuan siang hingga sore hari ini. Nah, sekali lagi link WA Group sudah kami share dan yang kedua juga mohon untuk mengisi daftar hadir yang kami share. Oke. Ini sedang dikirim. Mungkin saya juga sedikit menyapa ini dari sahabat-sahabat dari perguruan tinggi ya. Dari Stipram Yogyakarta, Pak Syawal apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Bapak ya. Kemudian dari Pak Kutut Aji. Pak Kutut, oke. Mari Pak. Teknik Atika, oke. Ya. Sebelumnya, baik Bapak. Kemudian dari Pak Surya Farmahusada, Bapak. Kemudian dari STTKD Yogyakarta. Kemudian dari ITTS Surabaya, ya. Dan untuk yang lain, ya, monggo. Apakah sudah mengisi link daftar hadir dan juga join di WA Group? Monggo. Kami pantau dari sini sudah ada yang bergabung, ya. 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 Mohon nanti di grup PA Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri satu demi satu sehingga kami bisa menyimpan dengan identitas panjenengan. Pak Sugeng Haryadi, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Baik. Gimana kabarnya juga Pak? Dari baik sekali. Mohon sekali lagi untuk videonya di open ya, untuk di open, nah sehingga kami bisa menyaksikan. Nah, baik, ya, ya. Ini rekod terus. Baik, baik Bapak Ibu, untuk ya sebelum mengakhiri, ya, kami sampaikan banyak terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu
dalam mendukung dan mensukseskan acara technical meeting pada siang hingga sore hari ini. Bapak Ibu, kami dari segenap tim dan kru acara dari jajaran Musyawarah Guru BK SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Trenggalek, dari NBBK SMK, MA juga yang hadir di sini, sekaligus seluruh pihak yang mendukung kegiatan kami sampaikan banyak terima kasih. Kami yakin bahwa ini adalah salah satu ikhtiar kami dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik yang nanti akan menerima atau melaksanakan tongkat estafet kepemimpinan bagi bangsa kita ini yang kita harapkan tentu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berwibawa dan juga disegani oleh bangsa lain. Baik Bapak Ibu, bila ada kekurangan itu semata karena dari kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam memberikan layanan dalam pertemuan siang hingga sore hari ini. Kami undur diri dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.